Halo semuanya, dan semua yang mendengarkan program hari ini. Saya Dr. Samuel Hart, seorang ahli gizi dengan lebih dari 15 tahun penelitian tentang kesehatan ginjal dan penyakit kronis pada lansia. Saat ini, saya bekerja di Community Healthy Living Organization, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Hanoi, Vietnam dan Jakarta, Indonesia, dengan misi menyediakan solusi nutrisi yang alami, mudah diaplikasikan, dan terjangkau bagi setiap keluarga. Community Healthy Living Organization didirikan pada tahun 2017 dengan tujuan mendukung lansia dan mereka yang berisiko penyakit ginjal untuk mengelola kesehatan mereka melalui edukasi gizi dan gaya hidup sehat. Kami telah menyelenggarakan lebih dari 200 lokakarya di pasar-pasar tradisional seperti Pasar Bentan HCMC, Pasar Dongsuan Hanoi, Pasar Badung Bali, dan Pasar Majestic Jakarta, yang menarik lebih dari 20.000 peserta program audio. Hari ini merupakan bagian dari kampanye Ginjal Sehat Hidup Seutuhnya, yang bertujuan untuk membantu Anda memahami cara menggunakan metode alami untuk mendukung dan membersihkan ginjal, mengurangi racun, dan meningkatkan fungsi ginjal. Mengapa? Topik ini, ginjal adalah filter alami tubuh yang membantu membuang racun, menyeimbangkan elektrolit, dan mengatur tekanan darah. Namun, menurut Yayasan Ginjal Nasional (NKF), lebih dari 800 juta orang di seluruh dunia menderita penyakit ginjal kronis (PGK), dan di Vietnam, sekitar 5 juta orang berisiko mengalami gagal ginjal. Terutama pada lansia di Indonesia, angka penyakit ginjal kronis adalah 1,2% dari populasi, setara dengan lebih dari 3 juta orang, menurut Kementerian Kesehatan Indonesia. Faktor-faktor seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan pola makan yang tidak sehat meningkatkan risiko gagal ginjal. Obat-obatan alami seperti jus seledri, teh rambut jagung, dan buah-buahan kaya antioksida dapat membantu ginjal Anda membuang racun, mengurangi peradangan, dan meningkatkan kesehatan Anda secara keseluruhan. Namun, jika digunakan secara tidak tepat, beberapa pengobatan dapat berbahaya, terutama bagi orang dengan kondisi medis yang mendasarinya. Hari ini, kita akan membahas peran ginjal dan mengapa ginjal perlu dibersihkan, 9 cara alami untuk mendukung kesehatan ginjal Anda. Dengan contoh nyata dari Indonesia dan Vietnam, cara menerapkannya dengan aman, contoh resep, dan program dukungan komunitas. Contoh nyata, Ibu Sari, 70 tahun, dari Bali, sering merasa lelah karena fungsi ginjal yang buruk. Setelah menghadiri lokakarya kami dan mengonsumsi jus seledri 100 ml hari, serta teh rambut jagung, kesehatannya membaik, menurunkan kreatininnya dari 1,8 mg/dl menjadi 1,4 mg/dl. Setelah 3 bulan, tujuan program, memahami manfaat metode pembersihan ginjal alami, melajari cara memilih bahan, dan menyiapkan makanan yang sesuai untuk kesehatan pribadi Anda. Bergabunglah dengan program dukungan organisasi kami untuk menjalani hidup yang lebih sehat. Mari kita mulai perjalanan perawatan ginjal alami Anda. Bagian 2. Peran ginjal dan pentingnya pembersihan ginjal. Peran ginjal dalam tubuh menurut Mayo Clinic. Ginjal memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan secara keseluruhan, menyaring darah, membuang produk limbah urea, kreatinin melalui urin, menyaring 120-150 liter darah per hari, keseimbangan elektrolit, mengatur kalium, natrium, dan fosfor untuk menjaga tekanan darah dan kesehatan tulang, pengaturan cairan, mencegah retensi air atau dehidrasi, menjaga tubuh tetap terhidrasi, produksi hormon, menghasilkan eritropoietin, mendukung produksi sel darah merah, dan vitamin D untuk tulang yang kuat. Ketika fungsi ginjal menurun,
racun menumpuk, menyebabkan kelelahan, edema, tekanan darah tinggi, dan risiko gagal ginjal. Mengapa perlu membersihkan ginjal? Menurut Weidman, pembersihan ginjal adalah proses membantu ginjal membuang racun, mengurangi peradangan, dan meningkatkan fungsi penyaringan darah. Metode alami seperti jus, teh herbal, dan pola makan kaya antioksidan membantu mengurangi peradangan. Antioksidan dari buah dan sayur mengurangi kerusakan sel ginjal. Detoksifikasi, meningkatkan ekskresi urea dan kreatinin melalui urin, melancarkan sirkulasi, mendukung tekanan darah yang stabil, mengurangi tekanan pada ginjal, risiko gagal ginjal pada lansia menurut National Kidney Foundation. Lansia berisiko lebih tinggi mengalami gagal ginjal karena penuaan alami. Fungsi ginjal menurun 1% per tahun setelah usia 40 tahun, penyakit bawaan, diabetes 30% pasien PGK di Vietnam, tekanan darah tinggi 25%, dan obesitas, pola makan yang tidak sehat, makanan tinggi garam, gula, dan lemak meningkatkan beban pada ginjal. Statistik di Indonesia, 1,2% populasi menderita PGK, dan di Vietnam, angkanya 57% menurut Kementerian Kesehatan. Jika tidak ditangani, PGK dapat berkembang menjadi gagal ginjal stadium akhir yang membutuhkan dialisis atau transplantasi ginjal. Contoh nyata, Bapak Budi, 68 tahun, di Jakarta, menderita diabetes dan kreatinin tinggi 2,0 mg/dl setelah minum teh rambut jagung dan air kelapa 2 liter hari. Kreatininnya turun menjadi 1,6 mg/dl dalam 4 bulan. Bagian 3:9 metode alami untuk mendukung dan membersihkan ginjal Anda berikut adalah 9 metode alami yang populer di Indonesia dan Vietnam, didukung oleh bukti ilmiah, beserta petunjuk penggunaan yang aman. 1. Jus seledri manfaat, diuretik ringan. Mengandung apigenin dan apin, yang membantu meningkatkan produksi urin dan membuang racun. Menurut Journal of Ethnopharmacology, antioksidan, mengurangi peradangan, dan melindungi sel-sel ginjal. Rendah kalium, cocok untuk orang dengan fungsi ginjal yang buruk. 50 mg kalium 100 ml. Petunjuk penggunaan, dosis 100-200 ml hari. Minum di pagi hari. Cara pembuatan, campurkan 2-3 batang seledri dengan 100 ml air saring tanpa tambahan gula. Catatan, hindari jika mengonsumsi diuretik. Konsultasikan dengan dokter jika Anda menderita PGK stadium 35 di Indonesia, Vietnam. Seledri umumnya tersedia di pasar-pasar seperti Pasar Majestic Jakarta atau Pasar Bentan HCMC dengan harga VND 15.020.000 kg atau Rp10.000 15.000 kg. Indonesia, seledri umumnya digunakan dalam sup sayur, tetapi jus seledri merupakan pilihan yang lebih baik untuk ginjal. Contoh nyata, Ibu Len, 65 tahun, dari Hanoi, minum 100 ml jus seledri setiap pagi. Setelah 2 bulan, pembengkakannya berkurang dan ia merasa lebih ringan. 2. Lemon air hangat. Air lemon hangat manfaat, mengandung sitrat, mencegah batu ginjal dengan mengikat kalsium. Menurut Kidney International, antioksidan, vitamin C 30 mg buah, mengurangi peradangan dan melindungi sel-sel ginjal, melancarkan pencernaan, mendukung metabolisme, mengurangi beban pada ginjal. Petunjuk penggunaan, dosis, campurkan 2 sendok makan air perasan lemon dengan 200 ml air hangat. Minum setelah bangun tidur. Kombinasi, tambahkan 1/4 sendok teh bubuk kunyit untuk meningkatkan efek anti-inflamasi. Catatan, hindari jika Anda memiliki perut sensitif atau reflux. Fakta di Indonesia, Vietnam, harga lemon segar adalah 1,0
15.000 volt NDKG di Vietnam, dan 8.00012.000 IDKG di Indonesia. Di Indonesia, air perasan lemon sering digunakan dalam es lemon, tetapi gulanya harus dihilangkan. Contoh nyata, Bapak Wayan, 70 tahun, di Bali, minum air lemon hangat setiap pagi. Setelah 3 bulan, beliau mengurangi risiko batu ginjal dan melancarkan pencernaan. 3 teh rambut jagung manfaat, diuretik alami, meningkatkan produksi urin, mengurangi akumulasi toksin, menurut jurnal pengobatan herbal, antiinflamasi ringan, mengurangi peradangan pada saluran kemih, rendah kalium, cocok untuk penderita gangguan fungsi ginjal. Petunjuk penggunaan, dosis. Rebus 10 gram rambut jagung segar dengan 500 ml air, minum 1-2 gelas hari. Cara pembuatan, rebus rambut jagung selama 10 menit, dinginkan, dan minum sebagai teh. Catatan, hindari penggunaan terlalu banyak jika Anda sedang mengonsumsi diuretik. Di Indonesia, Vietnam, rambut jagung populer di pasar-pasar pedesaan seperti Pasar Gedebak Bandung atau Pasar Dalat. Dengan harga 5.000-10.000 volt NDKG di Indonesia, teh rambut jagung merupakan minuman tradisional di desa-desa di Jawa. Contoh nyata, Ibu H, 67 tahun, di Danang, minum teh rambut jagung 2 kali sehari. Setelah 2 bulan, kreatininnya menurun dari 1,9 mg bil menjadi 1,5 mg bil. 4. Timun manfaat, kaya air, mengandung 95% air, mendukung hidrasi dan detoksifikasi, menurut web, mengandung silika, memperkuat jaringan ikat, mengurangi peradangan pada ginjal, rendah kalium, 140 mg 100 gram. Cocok untuk PGK stadium awal. Petunjuk penggunaan, dosis, 1-2 buah 200 gram hari, dimakan mentah atau dibuat jus. Cara pembuatan, blender 1 buah mentimun dengan 100 ml air yang telah disaring. Tambahkan beberapa tetes lemon. Catatan, cuci kulitnya. Untuk menghilangkan residu pestisida, kenyataan di Indonesia, Vietnam, harga mentimun di Vietnam adalah 10.000-00015.000 VNDKG, dan di Indonesia adalah 8.00012.000 IDRKG. Di Indonesia, mentimun sering digunakan dalam rujak salad buah, tetapi garam gula sebaiknya dihindari. Contoh nyata, Bapak Tuan, 68 tahun, di kota Ho Chi Minh, makan 1 mentimun hari dan minum jusnya. Setelah 3 bulan, edemanya berkurang dan tekanan darahnya lebih stabil. 5. Buah beri stroberi. Blueberry manfaat, antioksidan, antosianin, mengurangi peradangan, dan melindungi sel ginjal. Menurut Journal of Agriculture and Food Chemistry, rendah kalium, 65 mg 100 gram blueberry, cocok untuk penyakit ginjal kronis, mendukung jantung, mengurangi kolesterol jahat, secara tidak langsung mendukung ginjal. Petunjuk penggunaan, dosis, 50-100 gram hari, dimakan segar, atau dibuat smoothie. Cara pembuatan, campurkan 50 gram stroberi dengan 100 ml susu beras tanpa pemanis. Catatan, bilas dengan air garam encer untuk menghilangkan pestisida. Di Indonesia, Vietnam, stroberi dalat harganya 1.000.000.150.000 VNDKG. Blueberry impor harganya 300.000 volt NDKG. Di Indonesia, stroberi populer di Bandung dengan harga Rp50.000 1.000.000 kg. Contoh praktis, Ibu Rina, 70 tahun, di Bali, menambahkan 50 gram stroberi ke dalam yogurtnya setiap hari. Setelah 2 bulan, kesehatan kardiovaskularnya membaik dan peradangannya berkurang. 6. Air kelapa manfaat, mengisi kembali elektrolit, mengandung kalium, magnesium,
dan mendukung keseimbangan cairan. Menurut Medical News Today, diuretik ringan, meningkatkan produksi urin, mengurangi racun, rendah gula, 6 gram 100 ml, cocok untuk penderita diabetes. Petunjuk penggunaan, dosis 200-300 ml hari, diminum pagi atau siang hari. Cara penyajian, minum langsung dari kelapa segar, tanpa tambahan gula. Catatan, hanya untuk penderita PJK stadium 3-5 karena kandungan kaliumnya. Konsultasikan dengan dokter. Petunjuk penggunaan di Indonesia dan Vietnam. Bintang air kelapa segar populer di pasar Bali, Jakarta, dan Vietnam dengan harga 10.000.020 VN ribuan atau 8.00015.000 EDR buan. Di Indonesia, es kelapa muda merupakan minuman populer, tetapi sebaiknya dikonsumsi dalam keadaan murni. Contoh nyata, Bapak Ketut, 71 tahun, di Bali, minum 200 ml air kelapa setiap hari. Setelah 3 bulan, edemanya berkurang dan tekanan darahnya membaik. 7. Sayuran berdaun hijau bayam, kangkung manfaat, kaya vitamin dan mineral, vitamin A, C, K, dan magnesium mendukung metabolisme dan detoksifikasi. Menurut Healthline, antioksidan, mengurangi peradangan pada ginjal dan saluran kemih, rendah kalium, 150 mg 100 gram bayam, cocok untuk PJK stadium awal. Petunjuk penggunaan, dosis 50-100 gram hari, direbus atau dikukus untuk mengurangi oksalat. Cara membuat rebus bayam, campur dengan minyak zaitun untuk salad. Catatan, batasi jika Anda memiliki batu ginjal oksalat. Konsultasikan dengan dokter Anda. Di Indonesia, Vietnam, bayam dan kangkung populer di pasar Gedebage atau pasar Dalat dengan harga 10.00015.000 VN kg. Di Indonesia, sayur bayam adalah sup yang populer, tetapi garamnya harus dibatasi. Contoh praktis, Ibu Mina, 69 tahun, di Danang, mengonsumsi 50 gram bayam rebus setiap hari. Setelah 2 bulan, pencernaannya membaik dan kreatininnya menurun. 8. Minyak kunyit atau bubuk kunyit manfaat, potensi antiinflamasi. Kurkumin mengurangi peradangan pada ginjal dan hati. Menurut Journal of Renal Nutrition, mendukung metabolisme, mengurangi beban ginjal saat memproses racun. Antioksidan, melindungi sel-sel ginjal dari kerusakan. Petunjuk penggunaan, dosis 1/4-1/2 sendok teh bubuk kunyit hari, ditambahkan ke makanan atau ten. Cara pembuatan, campurkan 1/4 sendok teh bubuk kunyit dengan 200 ml air hangat dan 1 sendok teh madu. Catatan, hindari penggunaan berlebihan karena dapat menyebabkan iritasi lambung. Di Indonesia, Vietnam, bubuk kunyit populer di pasar-pasar seperti Pasar Badung atau Pasar Bentan dengan harga 50.000 volt NDKG atau 30.000 EDR kg. Di Indonesia, jamu kunyit teh kunyit adalah minuman tradisional. Contoh nyata, Bapak Hadi, 73 tahun, dari Yogyakarta, menambahkan bubuk kunyit ke dalam sup sayurnya. Setelah 3 bulan, peradangannya berkurang dan kesehatannya secara keseluruhan membaik. 9. Minum air putih yang cukup manfaat, detoksifikasi, meningkatkan ekspresi urea dan kreatinin melalui urin. Menurut Yayasan Ginjal Nasional, keseimbangan elektrolit, mengurangi tekanan pada ginjal dan sistem kardiovaskular, mencegah batu ginjal, mengurangi risiko pengendapan kalsium. Menurut Kidney International, petunjuk penggunaan, dosis 22,5 liter hari 8-10 gelas, dibagi sepanjang hari. Cara penggunaan, minum air matang dan dingin, atau air yang telah disaring. Catatan,
Batasi air jika Anda menderita PGK stadium 4-5. Konsultasikan dengan dokter Anda di Indonesia Vietnam. Air murni mudah diperoleh di kedua negara, gratis di rumah, atau murah di pasar di Indonesia. Orang sering minum air putih alih-alih minuman ringan untuk mendinginkan diri. Contoh nyata, Ibu Ani, 67 tahun, di Jakarta, meningkatkan asupan airnya dari 1 liter menjadi 2 liter hari. Setelah 2 bulan, rasa lelahnya berkurang dan fungsi ginjalnya membaik. Bagian 4. Rekomendasi umum kombinasi variabel metode rotasi. Gunakan jus ledil, teh rambut jagung, dan beri secara bergantian untuk menyediakan beragam nutrisi vitamin C, serat, polifenol, nutrisi seimbang. Kombinasikan buah, sayur, dan protein. Rendah lemak tahu, ikan untuk mendukung ginjal dan sistem kardiovaskular. Dosis wajar. Jangan melebihi 200 ml jus hari atau 100 gram buah sayur sekaligus untuk menghindari beban pada ginjal. Contoh praktis, Bapak Agus, 74 tahun, di Jakarta, mengonsumsi jus ledil, teh rambut jagung, dan stroberi secara bergantian. Setelah 3 bulan, kreatininnya menurun dan kesehatannya secara keseluruhan membaik. Cuci bahan-bahan rendam dalam air garam encer. Rendam buah dan sayur dalam larutan garam 1 sendok teh garam 1 liter air selama 5 menit untuk menghilangkan pestisida. Prioritaskan produk organik, pilih seledri, mentimun, atau bayam organik dari pasar seperti Pasar Majestic atau Codalat untuk memastikan keamanannya. Saran pribadi penderita penyakit ginjal. Periksa IGFR dan kalium darah sebelum mengonsumsi jus atau teh rambut jagung, karena kalium tinggi dapat berbahaya pada PGK stadium 3-5, penderita penyakit kardiovaskular. Batasi air kelapa dan beri jika mengonsumsi diuretik. Konsultasikan dengan dokter Anda, terutama diperlukan jika Anda menderita diabetes, tekanan darah tinggi, atau batu ginjal. Contoh nyata, Ibu H, 66 tahun, dari Hui, menderita PGK stadium 2. Setelah berkonsultasi dengan dokter, ia minum 100 ml jus seledri dan 1 cangkir teh rambut jagung setiap hari, yang membantu meningkatkan fungsi ginjal. Pemantauan rutin, perhatikan gejala, pantau kelelahan, edema, atau perubahan tekanan darah setelah menggunakan metode alami. Pemeriksaan rutin, ukur kreatinin, IGFR, dan elektrolit kalium, natrium setiap 3-6 bulan untuk menilai efektivitas. Aplikasi pemantauan, gunakan aplikasi kesehatan untuk mencatat asupan air dan pola makan. Bagian 5. Contoh menu dan resep. Contoh menu 3 hari-hari ke-1. Pagi, 1 cangkir teh rambut jagung 200 ml, oatmeal dengan 50 gram stroberi, 1 butir telur rebus. Makan siang, nasi merah, makarel kukus 100 gram, salad bayam dan mentimun, 100 ml jus redin sor, 1 Februari cangkir blueberry, 200 ml air kelapa segar. Makan malam, tahu rebus dengan jamur, labu kukus, 200 ml air lemon hangat. Hari kedua, pagi, 200 ml air lemon hangat tambah 1/4 sendok teh bubuk kunyit, roti gandum, 1/2 apel merah. Makan siang, nasi merah, ayam rebus 100 gram, salad kale, 100 ml jus mentimun. Siang, 50 gram stroberi, 1 cangkir susu beras tanpa pemanis. Makan malam, ikan basah rebus, brokoli rebus, 1 cangkir teh rambut jagung. Hari ketiga, pagi, 1 cangkir teh rambut jagung, oatmeal, 1 Maret alpukat. Makan siang, nasi merah, tahu goreng serai, salad mentimun dan wortel, 100 ml jus seledri, sor, 200 ml air kelapa, 1 sendok makan biji chia,
Makan malam. Salmon panggang. Bayam rebus, 200 ml air lemon hangat, contoh resep. Jus seledri tambah mentimun. Bahan-bahan, 2 batang seledri, 1 mentimun, 1 sendok makan air lemon, 100 ml air saring. Cara membuat: blender seledri dan mentimun. Saring airnya, tambahkan lemon dan air saring. Minum di pagi hari. Nutrisi: 50 kal, 2 gram serat, 100 mg kalium, mendukung detoksifikasi dan mengurangi peradangan. Contoh resep: teh rambut jagung kunyit. Bahan-bahan: 10 gram rambut jagung segar, 1/4 sendok teh bubuk kunyit, 500 ml air. Cara membuat: rebus rambut jagung selama 10 menit, tambahkan bubuk kunyit, dinginkan. Minum 2 kali sehari. Nutrisi: 10 kal, kaya polifenol, mendukung diuretik dan antiinflamasi. Analisis nutrisi menu di atas menyediakan 1,5001,800 kal hari, kaya serat 25-30 gram, vitamin C 100-150 mg, dan rendah kalium 1,500-2000 mg. Sehingga cocok untuk orang dengan fungsi ginjal yang buruk atau berisiko gagal ginjal. Bagian 6. Program implementasi LSM dan kesimpulan. Rencana implementasi organisasi hidup sehat masyarakat akan melaksanakan kampanye ginjal sehat alami di Indonesia dan Vietnam dengan seminar nutrisi diselenggarakan di Hanoi, Kota Ho Chi Minh, Jakarta, dan Bali, yang memberikan instruksi tentang cara membuat jus, teh herbal, dan diet ramah ginjal. Materi instruksi: pembagian gratis buku panduan pembersihan ginjal alami 7 hari, termasuk menu dan resep, yoga dan olahraga. Bermitra dengan pusat yoga untuk menyelenggarakan kelas gratis dengan fokus pada olahraga ringan seperti berjalan kaki dan meditasi. Aplikasi pemantauan, melacak asupan air, kreatinil, dan IGF-1 melalui aplikasi seluler. Target audience: lansia 60 tahun yang berisiko gagal ginjal atau fungsi ginjal yang buruk, pasien dengan diabetes, hipertensi, atau batu ginjal di daerah perkotaan, dan pedesaan. Sumber daya: kemitraan dengan rumah sakit seperti RS Bacmai Vietnam dan RSCM Jakarta Indonesia. Pendanaan dari WHO dan Organisasi Kesehatan Internasional. Indikator pemantauan: penurunan kreatinin 10% setelah 6 bulan, peningkatan IGF-1 5% pada PGK stadium 1-3, peningkatan kualitas hidup menurut skala IKI 5D. Peran pengawasan konstruksi tinjauan konten: memastikan materi dan lokakarya didasarkan pada bukti ilmiah dari National Kidney Foundation, Mayo Clinic, dan Journal of Renal Nutrition. Implementasi: berkolaborasi dengan ahli gizi dan dokter untuk memantau efektivitas program, evaluasi hasil, mengukur peningkatan kreatinin, IGF-1, dan kualitas hidup setelah 3-6 bulan. Kesimpulan dan ajakan bertindak. Bintang pengingat: membersihkan ginjal tidaklah sulit, tetapi Anda harus tekun dan melakukannya dengan cara yang benar. Anda dapat mendukung kesehatan ginjal Anda dengan minum 100 ml jus seledri atau teh rambut jagung setiap hari, menambahkan stroberi, mentimun, dan bayam ke dalam menu makanan Anda. Ikuti lokakarya dan kelas yoga gratis kami. Untuk mendapatkan dukungan, hubungi kami melalui hotline atau situs web Healthy Living Community. Untuk mendaftar, bersama-sama kita dapat membangun ginjal yang sehat dan kehidupan yang memuaskan.